Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak je terdengar waalaikum. Waalaikummus. Diulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Yang kita hormati Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Hidayah beserta Sekretaris Umum dan jajaran pengurus. Yang kita hormati Bapak Ketua RW dan RT, Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu ahli waris, ahli bait yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Sawal, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Ibu segenap jamaah takziah menyampaikan rasa belasungkawa yang dalam, rasa duka yang dalam kepada ahli waris. Malam kini kita antakan hati nan rusuh mukonan sabak
pertanda kita ikut merasakan bareknya musibah yang ditimpakan kepada ahli waris dan ahli bait. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Bapak Ibu menjadi sitawa sedingin, obat penyejuk, penawar, penenang, penentram, mengurangi rasa duka, mengurangi rasa lara yang saat kini tidak terbendung di hati ahli waris dan ahli bait. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Kiai Yasin Al-Hadari ada 3 rahasia kematian. Jadi mati ko Bapak Ibu, rupanya ada rahasia di balik kematian. Jadi malam kini Ustaz akan membuka rahasia, tapi bukan rahasia pribadi Bapak Ibu. Kalau rahasia pribadi Bapak Ibu tidak boleh dibuka kan? Walaupun ada yang curhat ke Ustaz, curhatan hati disampaikan, itu haram disampaikan di Ustaz ke yang lain. Tapi kalau rasio ke Haji Yasin Al-Hadari ko Bapak Ibu, itu boleh disampaikan di Ustaz. Rahasia yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mati ko Bapak Ibu, awak indak tahu diri awak masing-masing apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Alun tahu kita oleh dako Bapak Ibu. Anta ko nanti awak meninggal Bapak Ibu, lidah ko dalam mengucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang keji dan fahisah. Lun tahu kita oleh Bapak Ibu. Lun bisa kita menjamin lah. Sia kira-kira Bapak Ibu yang hadir, ambo pastikan besok Ustaz ketika ambo mati, dan ambo baca tu tidak lain tidak bukan kecuali la ilaha illallah. Siapa Bapak Ibu yang bisa menjamin? Laika jadi Ustaz banak ini kok Bapak Ibu lebih bisa menjamin lah. Ambo so kalau mati itu urusan ringan tuh. Anda bisa pada itu Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu seorang lagi Bapak Ibu apakah nanti wak husnul khotimah atau su'ul khotimah. Anta Bapak Ibu mati nanti di meja perjudian, belum tahu wak leda. Atau wak mati Bapak Ibu sedang madu ayam. Ada Bapak Ibu mati sedang madu ayam, atau mati dalam keadaan berzina, atau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafirun. Kalau ada Bapak Ibu yang menganggap sholat kau tidak wajib, itu kan berbeda Bapak Ibu. Ada orang tak sholat dek karena maleh, ada orang tak sholat dek karena alun mati kalai. Ada orang yang tak sholatnya mengingkari wajibnya sholat. Kalau nyo tak sholat Bapak Ibu, nyo punya ilmu tapi nyo tak sholat tu namanya fasik. Fasik nama Bapak Ibu. Nyo tahu sholat kau ya wajib, tapi nyo nama sholat lah, tu fasik namanya. Kalau ada orang yang tak sholat tapi nyo mengatakan sholat tu sholat bana, tak wajib ya sholat tu tu, tak kah sholat tu bana memang bahasa ruku besok tu dah. Kalau lah menganggap mereka itu Bapak Ibu tu kafir. Kalau nyo mati Bapak Ibu dalam keadaan mati itu berarti su'ul khotimah. Yang paling rancak Bapak Ibu seperti kaji kita disampaikan di samping rumah Nang Ida, ada situ meninggal, orang menyewa rumah, suami dari Omah. Kaji di situ batang Bapak Ibu, kalau bisa kita mati ko tabantang lapik dulu, baru awak lalok. Jangan lalok dulu baru lapik tabantang. Patang nama tangan kan seketik apa gitu ah? Iya, seketik. Seketiknya. Kau jangan kecewa orang Ustaz kaji itu saya diulang-ulang ya kan? Ada pendengarnya petang sama orang yang pede. Akhirnya pendengarnya banyak. Jadi mati kan rancak apa Ibu? Tabantang lapik dulu baru awak lalok. Jangan lalok dulu baru lapik tabantang. Kira-kira pahamnya Pak Ibu.
Jangan mati awak dulu Bapak Ibu sebelum ada persiapan. Nasihat Nabi Muhammad ke Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaiki sampanmu, sesungguhnya lautan luas dan dalam yang akan diseberangi. Jadi kalau yuka mati kok Bapak Ibu, siapkan diri dulu Bapak Ibu. Siapkan diri, siapkan amal, siapkan bekal yang akan dibawa pulang. Kalau lun siap Bapak Ibu, jangan mati lo. Jadi kalau lun sholat salam wakil Bapak Ibu, tunggu mati lo. Tapi kan tidak Islam ada itu. Kalau Islam ada itu Bapak Ibu minta tunggu sudah lama. Jadi rahasia yang pertama Bapak Ibu, kita tidak tahu kematian kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nan pinta awak Bapak Ibu kok boleh kandak balaku pinta awak, Allahumma khtim lana umurana wa ajalana wa a'malana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah, akhirilah aja kami, umur kami, amal kami dengan husnul khotimah. Di karajawa umwawa ajawa kok dapat nanti berakhir dengan husnul khotimah. Sedang mati itu. Nya sudah sholat asar tadi, atau nya sudah baca Al-Quran, atau nya sedang tahajud. Kita cari apa Ibu, kalau Pak Sawal mode orang lalok biasa saja. Mudah-mudahan itu tanda-tanda husnul khotimah bagi beliau. Dan kemudian banyak kita yang mensolatkan. Itu yang pertama, rasio yang pertama. Rasio yang kedua Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan di mana kita Bapak Ibu akan berkubur. Walaupun Bapak Ibu memang masing-masing walado pandang perkuburan awak, tapi tidak bisa pastian situ akan kubur Bapak Ibu. Tidak bisa memastikan tak. Atau laba manat bana, tapi nanti mau tahu kita peraun ke Jerman. Ke Jerman raun ke meninggal situ. Kalau kamu mau main kemari, zaman corona lo pai ke situ bisa pulang kemari tidak salah. Di situ saya kuburan. Padahal laba manat bana ko tolong kuburan ambo wisu yo di dadok tunggu hitam. Tak bisa Bapak Ibu. Jadi lun tahu Pak di mana kuburan kita nanti Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, rasio yang ketiga Bapak Ibu, awak lun tahu lai apakah nanti di dalam kubur awak selamat dari azab kubur atau akan mendapatkan azab dalam kubur. Lun tahu kita lai Bapak Ibu. Atau makanya Bapak Ibu ketika jenazah ko lah dimakamkan, kuburannya lah di dado tumuan nama tu Bapak Ibu lah di lambung kate di berasian dia ada adat wak risiko lah di seraan pulau bungo lah di seraan pulau iya mawa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Bapak Ibu ada iya talkinnya Bapak Ibu dicurahan 7 kali mulai dari kepala sampai ke kaki 7 kali Bapak Ibu, setelah itu baru dibaca talkin. Talkin ko Bapak Ibu di kecian kama itu, wahai mayit yang dalam kubur, wa iza sa'alaka mungkarun wa nakirun, ketika nanti mungkar nakir bertanya, tanyonyo man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Adik kecian kenya fa'aujibhu, jawablah pertanyaan tu wahai mayit yang dalam kubur. Jawab jawab, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabiyyi, Al-Qur'anu imami, Ka'batullah kiblati, Al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Dikecek mayit ko Bapak Ibu nak menjawabkan amalnya. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Qur'an imamku, Ka'batullah kiblatku, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan saudaraku. Kalau lancar jawab tanyonan 5 tu Bapak Ibu, itu awak Bapak Ibu bagaikan dalam kubur sama jo pengantin malam pertama. Atau Bapak Ibu yang tahu tanya. Ba modenya pengantin malam pertama Bapak Ibu, mode itulah dalam kubur. Lalu sebentar hari siang. Artinya sebentar dalam kubur kiamat tiba. Tapi Bapak Ibu bagi orang yang kena azab dalam kubur, sehari dalam kubur sama jo 3000 tahun di dunia. Baik kira Bapak Ibu.
Kita niyo nan cando marapule nak daro malam pertama atau nan cando nan kedua tadi. Ayah kita niyo Pak Ibu. Pak Cian yang pertama. Tentu pilihan awak pasti yang pertama. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau yang ingin nanti go tadi, berarti ingin husnul khatimah. Ingin kuburan di dadok sampai awak nak manakan. Ingin pula nanti dalam kubur selamat dari azab kubur. Tentunya ada usaha Pak Ibu. Dan ambo boleh rajin pergi takziah Ustaz, tapi ambo yang nak solat dah nak bisa dah. Takziah saya rajin solat indak bisa dah. Atau boleh rajin puasa Ustaz. Tapi solat indak aja bisa dah. Ambo lai solat, ambo lai mengaji, ambo lai takziah, ambo lai puasa, ambo lai berzakat, ambo lai berkorban bagi hidayah Ustaz. Tapi kedua orang tua tu hak awak. Alunnya bisa dah. Jadi Bapak Ibu memang banyak syaratnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci dari kematian ke Bapak Ibu, ayat yang kita baca tadi, kita memang diuji bana kini di Allah taala Bapak Ibu. Banyak ujian kini Bapak Ibu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takwi. Orang di mana cerita corona saya. Di mana masih musola maimbon mati saya. Diselenggarakan dengan selenggaraan Covid, dengan protokol Covid. Alai wal ju'i, kelaparan. Banyak ekonomi kini mati. Kadang-kadang ditutup. Akhirnya karyawan dirumahkan. Barat Bapak Ibu payah cari peti. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Wal anfusi, banyak orang mati. Was samarat, buah-buahan pun berkurang. Kuncinya ujungnya wa basyiris sabirin. Iyo sabar kita Bapak Ibu. Mau tahu di balik corona kon tak kayo saja kita sadola sudah. Dan tak tahu itu Bapak Ibu. Yos api corona ko kan sabana api corona ko maningkes ekonomi sadolan manggale ko tambah laris. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, terimalah musibah kau dengan penuh kesabaran. Dan sabar kau Bapak Ibu, yo sabana barasi muko, barasi hati, tidak ada mau pe-pe dah. Jadi kalau mau pe-pe juga boleh sabar sebenarnya. Lai sabar maunya, tapi itu saya mau tidak bisa ceknya. Atau sabar lah itu dah. Segini tuan. Kadang-kadang boleh mau bagi maaf ibu tu, lain mau bagi maaf, nyoba mau maafkan, tapi di sikota sangkui ya, lah, same yo lah. Itu bisa lah itu Bapak Ibu. Jadi nan sabar tu Bapak Ibu, ia putih ya berasi mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, mulai dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam, dari lahir sampai ke batin. Upe ndak ada lah Bapak Ibu, ndak ada penyesalan-penyesalan, yang ada hanyalah doa kita berikan kepada almarhum dan almarhumah yang meninggal. Kita banyak baca ayat suci Al-Quran. Tidak ada orang tidak menangi Bapak Ibu, suami, orang tua meninggal yang disayangi. Menangilah tapi jangan maratok. Innal mayyita yu'azabu biniyahil hayyi. Sesungguhnya mayat diazab karena ratok tangisnya orang yang hidup. Tapi kalau menangis titik ia mata saja, jangan sampai karena mayat kau dia mata Bapak Ibu. Jangan maratok-ratok, jangan sabit-sabit seluruhnya Bapak Ibu. Onde mak sampai pijak banan lapata sampai bergantung lah putih kama badan kama lo kalai. Kalau itu yang kita baca Bapak Ibu, itu tanyanya mayat. Tapi kalau lagi sabar, lagi didoakan, insyaallah taala jenazah kau sanang dalam kubur. Banyak orang mensolatkan, banyak orang mendoakan. Kau bara takziah awak kini Bapak Ibu. Bara amin awak tadi itu, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak lama takziah hari kini Bapak Ibu. Kau bukan Ustaz Mahendra merekam ke lah. Tapi memang diizinkan pula sebanyak tu kaji dibaca malam kini. Kadang-kadang kan ada orang ustaz kalau rami jamaahnya semangat ceramah. Kalau seketik jemaah kurang semangat ceramah. Sebenarnya ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah janggalnya, tersinggung kena ayat telah dekat turun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.